Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang inverse fungsi. Oke, contoh inverse fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, teman-teman, hal ini sering kalian lakukan saat kalian pakai sepatu. Proses pertama adalah mengambil sepatu. Hmm, Pertama tidak pakai sepatu dulu. Kemudian kalian mengambil sepatu. Kemudian sepatu sebelum dipakai, kalian memakai kaos kaki. Setelah kaos kaki terpakai, kalian memasukkan kaki ke sepatu. Setelah kaki masuk ke sepatu, kalian mengikat tali sepatu. Nah, proses inverse-nya apa? Setelah kalian pulang sekolah, nah, kalian proses membuka tali sepatu, kemudian mengeluarkan kaki dari sepatu, membuka kaos kaki, meletakkan sepatu pada tempatnya. Nah, ini proses kebalikan ini namanya adalah inverse. Jadi banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan inverse. Oke, kita lanjut. Contoh, seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain. X-nya adalah potong kain. Sebesar Fx rupiah, satuannya adalah rupiah. Jadi Fx itu adalah keuntungan, fungsi keuntungan. Fx sama dengan 500x dikurangi 1000, di mana X itu banyaknya potong kain yang terjual. Yang A, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Kemudian yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 1 juta rupiah, berapa potong kain yang harus dijual? Yang C, jika A merupakan daerah asal atau domain dari fungsi F, dan B merupakan daerah hasil atau range dari fungsi F, gambarkan permasalahan A dan B di atas. Oke, kita mau melihat yang namanya inverse itu seperti apa. Perhatikan contoh penyelesaiannya. Keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi fx sama dengan 500x ditambah 1000 untuk setiap x potong kain yang terjual. Nah, tadi di bagian A ada 50 potong kain yang terjual. Terus ditanya keuntungannya berapa? Maka 50 itu sebagai X. Kita substitusi ke dalam fungsi fx. Kita dapat F50 sama dengan 500 dikali 50 ditambah 1000. Maka 500 dikali 50 dulu. Kita peroleh 25.000 ditambah 1000. Maka hasilnya adalah 26.000. Maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan 50 potong kain adalah sebesar Rp26.000. Nah, tapi ini di konteks sekarang terlalu kecil, keuntungan kok 25.000, 26.000. Nah, ini bisa jadi nanti satuannya dalam juta rupiah. Nah, nanti kalau misalnya diberi satuan dalam juta rupiah, maka teman-teman ini kalian tinggal menambahkan juta. Juta itu nolnya ada 6. Nah, berarti ini adalah berapa teman-teman? Sudah 26 miliar. Oke. Tapi kalau nanti dia mintanya dalam ratus ribu, ini saya ubah ratus.
ribu rupiah, maka nanti kalian tinggal menambahkan ribu rupiah itu, ratus ribu itu berarti nolnya tambah berapa teman-teman? 5, betul. Jadi 26.000 ini asli dari soal, tambah 2, tambah 3. Nah, kita lihat ya, dapatnya berapa? Ternyata 2.600.000 rupiah. Begitu ya teman-teman ya. Ikuti satuan nanti di soal apa. Gitu. Kemudian yang B, agar keuntungan yang diperoleh adalah 100.000, maka banyak kain yang harus terjual adalah. Nah, ini merupakan 100.000 merupakan keuntungan. Nah, dari fungsi tadi yang menyatakan keuntungan adalah fx. Maka 100.000 itu nanti menggantikan fx. Nah, nanti kita dapat nilai x-nya. Gitu. Jadi pertama fx kita ganti jadi 100.000. Kemudian supaya ketemu x, 1.000 pindah ruas. Nah, maka jadilah 100.000 dikurangi 1.000. Jadi 500x sama dengan 100.000 dikurangi 1.000. Maka kita peroleh 99.000 dibagi 500x-nya. Gitu. Nolnya dicoret, jadi tinggal 990 dibagi 5. Dapatlah 198 potong kain. Maka banyaknya kain yang harus terjual adalah sejumlah 198 potong kain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang C, jika A merupakan daerah asal atau domain dari fungsi f dan B merupakan daerah hasil atau range dari fungsi f, maka permasalahan butir A dan butir B di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gambar pertama, A itu adalah domainnya. Domain daerah asalnya adalah tadi berapa potong kain. Dia masuk ke mesin fungsi F, tadi yang fungsinya 500x ditambah 1.000 tadi. Jadilah fx. Fx itu merupakan range atau daerah hasil. Range-nya. Kemudian, ini yang butir A. Kalau yang butir B, tadi diketahui 100.000-nya ada di range tadi. Yang ditanya, berapa potong kain yang harus dijual? Nah, ini lambang kebalikan dari F, dia adalah F pangkat min 1, dia adalah inverse. Nah, tadi di himpunan domain tadi adalah 50, maka keuntungannya berapa? Tadi kita dapat 26.000 tadi ya, kalau satuannya rupiah. Kemudian yang B tadi, kalau kita sudah dapat keuntungan nih 100.000, maka berapa jumlah kain yang terjual? Nah, ini adalah proses inverse. Nah, gambar 1 itu menunjukkan bahwa F itu memetakan dari A ke B. Dari himpunan A ke B. A adalah domainnya dan B adalah kodomennya atau range. Sedangkan gambar 2, yang ini, F inverse. F inverse itu lambangnya pangkat min 1. Dia memetakan dari B ke A. Nah, ditulisnya adalah F pangkat min 1 memetakan, titik 2 dibaca memetakan, dari B ke A. Jadi dibalik teman-teman ya, kalau inverse itu dibalik. Kemudian gambar 3 menunjukkan bahwa domainnya tadi adalah 50. Domainnya adalah 50, yang ini. Maka akan dicari nilai fx. Maka ini masih fungsi biasa. Kita tinggal mencari nilai fungsi. Kemudian gambar 4. Ini baru gambar 3. Gambar 4.
Sorry. Oke, kita lanjut. Ada soal, teman-teman? Ini mirip yang tadi. Tetapi di sini beda, beda kasus. Dia adalah salah satu klub sepak bola. Eh, Fungsi FX itu informasi tentang hasil penjualan tiket penonton. X adalah jumlah penonton. X adalah banyaknya penonton. Yang A, tentukan fungsi inverse untuk pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola. Kalian disuruh mencari F inverse-nya. Kemudian yang B, nah ini pemasukannya, pendapatan dari hasil penjualan tiket itu sudah diketahui 5 juta rupiah, maka ada berapa penonton yang akan nonton atau menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut. Nah, teman-teman silahkan kalian kerjakan soal ini berdasarkan konsep soal yang tadi di atas. Oke, ini sebagai PR ya, teman-teman ya, untuk pertemuan selanjutnya. Oke, kita sekarang lanjutkan. Sekarang kita akan menentukan inverse dari fungsi aljabar. Nah, tentukan inverse dari yang pertama, fx sama dengan 2 min 3x. Nah, langkah pertama menentukan inverse fx itu kita jadikan y sama dengan 2 min 3x. Kemudian kita dari persamaan ini kita akan mencari x sama dengan, karena berdasarkan tadi x itu di sini, y itu di sana. Nah, kalau ini masuk ke fungsi f, y itu adalah fx. Karena x domain masuk ke fungsi f, jadilah fx. Nah, kemudian inverse-nya adalah kebalikannya. Y itu masuk ke f inverse, maka x itu adalah f inverse y. Nah, maka dari persamaan y sama dengan ini kita harus ubah supaya kita dapat persamaan x sama dengan. Maka di sini menjadi y min 2, 2-nya kita pindah ruas ke kiri, maka jadi min, sama dengan min 3x. Jangan lupa minnya masih ada. Terus supaya dapat x, kedua ruas kita bagi sama min 3. Jadi kita dapat y min 2 dibagi min 3 sama dengan x. Nah, kita sudah ketemu x sama dengan, artinya kita sudah selesai. Tinggal kita ubah x itu adalah f inverse y. Maka kita dapat, kita pindah ke sini supaya lega. Y min 2 dibagi min 3 sama dengan f inverse y. Tadi x itu adalah f inverse y. Kalau sudah dapat bentuk seperti ini kita sudah selesai. Atau kita kembalikan lagi variabel y, kita ubah lagi menjadi x. Jadi kita peroleh f inverse x sama dengan x min 2 dibagi min 3. Nah, kita tinggal mengganti y jadi x. Kalau sebelah kiri berubah menjadi x, maka ruas kanan pun variabelnya menjadi x. Ini sudah selesai. Gitu, teman-teman ya. Ini inverse dari fungsi linear. Kita lanjut yang berikutnya. Teman-teman, ini bentuk apa? Dia bentuk fungsi pecahan. Tuh. Nah, langkah pertama, fx kita ubah jadi y. Jangan lupa. Y sama dengan min 3x dibagi 2x min 1. Nah, kalau kita ketemu bentuk seperti ini, maka ini kita kali silang. Y kita kali sama penyebut. Maka kita peroleh Y dikali 2x min 1 sama dengan min 3x. Kemudian Y kita kali masuk. Maka kita peroleh 2xy min Y sama dengan min 3x. Nah, teman-teman, kalau kita sudah ketemu bentuk seperti ini,
Ini belum selesai, jangan dibagi min 3, karena ruas kiri pun masih punya unsur X. Maka, yang mempunyai unsur X, kita jadikan satu ruas. Boleh di ruas kiri, boleh di ruas kanan. Nah, kasus ini saya akan menggabungkan yang ada X-nya kita letakkan di ruas kiri. 2XY plus 3X. Nah, ini min 3X kita pindah ruas kiri. Min Y kita pindah ke kanan, jadi positif Y. Kalau sudah ngumpul seperti ini, kemudian X-nya kita faktorkan keluar. Jadi X sama dengan, kalau X sudah keluar, maka yang tinggal di dalam masih 2Y. Nah, ini 3 kali X, X-nya sudah keluar. Berarti yang di dalam masih 3. Sama dengan Y. Nah, gitu. Kemudian, kita dijadikan ini X kali. Maka, karena perkalian, maka kita dapat X ini jadi pembagi Y. Y dibagi 2Y plus 3. Nah, sekarang kita udah ketemu X sama dengan, berarti artinya kita sudah selesai. Tinggal ganti simbolnya, X itu berubah menjadi F inverse. Nah, Bu, saya langsung ganti X. Y-nya boleh nggak? Boleh. Nah, kalau ruas kiri jadi X, maka yang ruas kanan Y-nya ini berubah jadi X semua juga. X dibagi 2X plus 3. Selesai. Begitu. Jelas, teman-teman? Oke, nanti silahkan diulang lagi kalau belum paham. Kita lanjutkan fungsi bentuk ketiga. Teman-teman, ini fungsi bentuk apa? Oke, bentuk kuadrat ya, karena ada variabel X yang berpangkat 2. Nah, kalau kalian ketemu fungsi pangkat 2, fungsi kuadrat seperti itu, maka langkah pertama, jangan lupa fx kita ubah C di sini ya teman-teman ya. Fx diubah jadi Y. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 6. Nah, teman-teman, yang tidak ada X-nya kita pindah ruas. Jadi min 6 kita satukan ruas dengan Y. Maka kita peroleh Y plus 6 sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, ini harus kita ubah jadi kuadrat sempurna supaya X-nya ngumpul jadi 1. Nah, cara mengubah kuadrat sempurna, perhatikan caranya. Saya ganti warna supaya kelihatan. Nah, nih. Kalau kalian ketemu X kuadrat min 2X, nah ini mau dijadikan kuadrat sempurna, maka bentuknya menjadi seperti ini. X min berapa titik-titik. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna. Ini kalau dijabarkan nanti memuat X kuadrat min 2X. Nah, ini kalau dijabarkan ada X kuadrat nih, tapi min berapa ya? Supaya min 2X, teman-teman kalian harus ingat bentuk ini. A ditambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah 2 kalinya. Di sini itu harus 2 kalinya. Ini adalah 2 kalinya yang di sini. Berarti sama aja kalau ini masuk ke sini menjadi separohnya. Betul nggak? Coba kalau kita kuadratkan. X min 1 kuadrat artinya X min 1. Saya tulis di sini teman-teman ya. X min 1 kali X min 1. Nah, ini kali pelangi. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min 1. Min 1 kali X, min 1. Jadi di sini ketemu min 2X. Nah, ini sudah sama. Kemudian berikutnya adalah B kuadrat. B itu yang mana? Min 1. Min 1 kita kuadratkan ketemu berapa? Plus 1. Nah, ada ditambah 1. Berarti
di sini harus ditambah 1 supaya jadi kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita perhatikan untuk soal kita. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke soal kita. Kita punya x kuadrat plus 4x. Supaya dia jadi kuadrat sempurna, maka dia menjadi x tadi separohnya dari sini. Separohnya kalau di sini plus, ya di sini plus. Separohnya dari 4, ya 2. Nah, tetapi teman-teman ini kalau dijabarkan adalah x kuadrat plus 4x ada 2 kuadrat. B kuadrat tadi rumusnya ya teman-teman ya. Saya terus lagi nih. A ditambah B kuadrat itu adalah A kuadrat plus 2AB tambah B kuadrat. Ada B kuadrat. Nah, maka yang di atasnya harus kita tambah sama plus 4. Nah, kalau ruas kanan tambah 4, maka ruas kiri pun harus ditambah 4 supaya imbang. Kanan kiri seimbang. Begitu ya teman-teman ya. Nah, yang ruas kanan ini seluruhnya sudah menjadi kuadrat sempurna ini. Sedangkan ruas kiri, kita menjadi Y ditambah 10. 10 dari mana, Bu? 4 tambah 6. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, paham? Oke, nanti coba apa diulang videonya ya supaya kalian tambah paham. Nah, sekarang kita intinya mau cari X. Nah, kalau kita mau mencari X, maka kuadratnya harus kita hilangkan. Cara menghilangkan kuadrat apa teman-teman? Inverse-nya pangkat 2. Betul, akar ya. Tapi ingat teman-teman, bilangan berapa kalau dikuadratkan ketemu 4? 2. Oke, selain 2, min 2. Ingat ada min 2. Berarti ada 2 kemungkinan. Maka di sini kita tambah plus minus akar. Y plus 10. Sama dengan X plus 2. Nah, ini kuadratnya sudah hilang. Sudah kita akarkan kedua ruas. Nah, tinggal kita memindahkan 2. Pindah ke kiri. Tetapi ingat, pindahnya jangan di belakang akar, tetapi di depannya. Supaya kita tidak memasukkan min 2 ke dalam akar. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Plus minus tetap akar Y plus 10. Sama dengan akarnya sampai sini. X. Nah, kita sudah selesai. Sudah dapat X sama dengan, dan ruas kiri sudah tidak ada X satupun. Artinya kita sudah selesai, tinggal diganti lambangnya. Jadi, F inverse X sama dengan min 2 plus minus akar Y-nya kita ubah jadi X. Nah, plus 10. Selesai. Oke, teman-teman paham ya? Oke, bagi yang belum paham, silahkan kalian style ulang-ulang sampai paham atau pelajari contoh yang ada di modul halaman 3, antara 33 sampai 35 ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang berikutnya, yang D. Kita ketemu bentuk, nah ini sudah mulai ribet. Teman-teman, jangan terkecoh oleh bentuk fungsi yang ribet. Intinya, kalau kita mau cari inverse, langkah pertama kita pindahkan satu persatu yang terluar. Nah, proses ini adalah yang terluar adalah 2, maka kita pindah ruas 2 terlebih dahulu. Ingat, langkah pertama kita ubah fx jadi y. Oke, di sebelah sini ya teman-teman ya, nempel di sini. Oke, supaya nanti yang terakhir ada tempatnya. Ya, Y sama dengan 2 min akar pangkat 3 dari X kuadrat min 3. Oke, pertama 2 pindah ruas jadi Y min 2
min sama dengan min akar pangkat 3 dari X pangkat 2 min 3. Oke. Nah, teman-teman, akar pangkat 3 jangan dipindah dulu. Min yang kita pindah dulu karena dia yang terluar. Maka ini kedua ruas kita kali min 1 supaya minnya hilang. Jadilah min Y plus 2. Semua, ingat ya, semua dikali min 1. Sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat min 3. Nah, baru sekarang terluar adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 kalau kita pindah jadi pangkat 3. Maka min Y plus 2 berpangkat 3 sama dengan X kuadrat min 3. Oke, kalau sudah, sekarang yang terluar siapa? Min 3. Oke, min 3 pindah ruas. Jadilah min Y plus 2 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan X kuadrat. Oke, dah selesai. Tinggal memindahkan pangkat 2. Teman-teman tadi pangkat 2 kita memindahkannya gimana nih? Di yang C nih masih ada. Karena pangkatnya genap, kita pindahkan dia menjadi plus minus akar. Nah, ini juga sama nih. Maka dia menjadi plus minus akar dari min Y ditambah 2 pangkat 3 plus 3. Nah, 3-nya masuk ke dalam akar X. Nah, teman-teman ini sudah selesai, sudah dapat X sama dengan. Artinya kita tinggal mengganti simbolnya. Jadi F inverse X sama dengan plus minus dari akar min X, oke, Y-nya jadi X ya, plus 2 pangkat 3 plus 3. Sudah selesai. Nah, gitu. Jelas ya teman-teman ya? Mudah ya? Oke, pelan-pelan pasti kalian bisa. Oke, soal selanjutnya. Yang E. Nah, logaritma. Kalau kalian ketemu bentuk soal logaritma, maka kalian harus ingat ada rumus logaritma. Saya tulis di atas sini. A log B sama dengan C. Maka teman-teman saat waktu kelas 10 kalian belajar eksponen, kemudian dilanjut logaritma. Maka logaritma itu adalah inverse-nya eksponen. Jadi nanti kalau ada fungsi bentuknya logaritma, kalian diminta untuk mencari inverse-nya, pasti jadilah bentuk eksponen. Atau sebaliknya, kalau nanti fungsinya dalam bentuk logaritma eksponen, kalian diminta menentukan inverse-nya, maka nanti inverse-nya bentuk logaritma. Betul. Nah, kita ubah bentuk logaritma A log B sama dengan C. Bentuk eksponennya menjadi A berpangkat C sama dengan B. Nah, ini patternnya ya teman-teman ya. Di logaritma. Ingat, A itu bilangan pokok di logaritma sekaligus di eksponen. C itu kalau di logaritma hasil, maka kalau di eksponen adalah pangkat. B itu kalau di eksponen itu hasil, tapi kalau di logaritma numerus atau yang akan dicari logaritmanya gitu. Nah, sekarang untuk yang E ini, fx pertama kita jadikan Y sama dengan 3 log 4x plus 5. Oke, nah kemudian kita ubah nih. 3, 3 bilangan pokok, maka tetap 3 ya. 3 berpangkat C, C-nya di sini adalah Y, sama dengan 4x plus 5. Nah, langkah selanjutnya sama seperti yang A. Kita tinggal pindah ruas 5 ya, teman-teman ya. Ini menjadi 3 pangkat Y min min 5 karena plus 5 ya, sama dengan 4x. Nah, kemudian tinggal dibagi
4. Mana ya teman-teman ya? Sebelah sini ya. Wih, 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 wih. Oke. Nah, jadilah 3 pangkat Y min 5 dibagi 4 adalah X. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Artinya, jadi F inverse X sama dengan 3 pangkat X min 5 dibagi 4. Ini min ya teman-teman ya. Aduh, aduh, malah kecoret deh. Gak apa-apa ya. Kelihatan ya teman-teman, ini min ya. Tulis ulang. Jadi, F inverse X sama dengan 3 pangkat X min 5 dibagi 4. Selesai. Oke, paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencari inverse dari fungsi komposisi. Inverse fungsi komposisi itu berarti minimal ada 3 himpunan ya, teman-teman. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini C. Himpunan A itu adalah domain ya. Kalau domain masuk ke fungsi F, maka jadilah range-nya di himpunan B adalah fx. Oke. Kalau fx masuk ke fungsi F, kok F lagi? G ya. Oke, G, maka jadilah betul G fx. Nah, teman-teman ini adalah proses komposisi. Kalau dari A ke C langsung, maka di sini simbolnya adalah betul G bundaran F. Nah, karena F terjadi duluan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, proses inverse-nya berarti dari C. Dari C ke B dulu. Ini simbolnya adalah G inverse. Oke. Nah, di C itu adalah Y. Saya gambar lagi ya, teman-teman ya, supaya enggak biar baca A, ini B, ini C. Ini Y. Nah, Y masuk ke fungsi G inverse. Jadilah apa? Oke, betul. G inverse Y. Nah, G inverse Y masuk ke F inverse. Maka jadilah apa di sini? G F inverse dalam G inverse Y. Oke, nah teman-teman kita dapat rumus nih. Ternyata X sama dengan ini rumus ya. X adalah F inverse buka kurung G inverse Y. Oke. Nah, teman-teman kalau langsung dari C ke himpunan A, simbolnya jadi apa? Oke. Jadi kan yang terjadi duluan domainnya yang di Y. Maka di sini F inverse bundaran G inverse. Nah, itu. Karena G yang terjadi duluan. Nah, dari sini kita dapat rumus lagi nih. Jadi kalau G bundaran F komposisi F di inverse, dia jadilah F inverse bundaran G inverse X. Nah, teman-teman, ini rumus kita. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan pernah kalian mengerjakan ini. G bundaran F inverse, hasilnya apa? Nah, kalian tulis langsung aja inverse-nya masukin. Berarti G inverse dot salah. F inverse X dong, Bu. Salah. Ini beda, teman-teman. Jadi ini tidak sama ya. Tidak sama. Oke, sekarang kita ke soal.
Jika diketahui fungsi fx adalah 3 min 4x per 2x, di mana x tidak sama dengan 0, ini syarat domain ya teman-teman ya. Ini syarat domain. Supaya penyebutnya tidak 0. Kalau penyebut 0 jadi fx bukan fungsi dong gitu ya. Kemudian diketahui G 1 min 2x adalah 6x plus 1. Maka tentukan yang A, F bundaran G inverse X. Yang B, F inverse bundaran G inverse X. Oke, satu persatu. Nah, teman-teman, kalau bentuknya seperti ini, kita harus nyari GX dulu nih. Nah, caranya gimana? Kita taruh di sini ya, teman-teman ya. Oke, kalau G 1 min 2X adalah 6X plus 1, artinya GX apa? Nah, teman-teman kita pakai misal. Misal 1 min 2X kita misalkan jadi A. Berarti min 2X sama dengan A min 1. Jadi X sama dengan A min 1 dibagi min 2. Ini substitusi ke sebelah kanan. Jadilah G A sama dengan 6 kali A min 1 dibagi min 2 plus 1. Nah, teman-teman 6 dibagi min 2. Kita coret ya, min 3 ya. Oke. Min 3 kita kali masuk. Min 3 kali A, ya min 3A. Min 3 kali min 1, ya plus 3. Ditambah 1. Nah, berarti kita dapat GX. Hanya kita kembalikan lagi ke X ya, teman-teman ya. Maka kita ketemu GX sama dengan min 3X ditambah 4. 4 dari mana? 3 tambah 1. Nah, nanti ini yang kita pakai. Oke. Nah, kalau ditanya F bundaran G inverse X, mana yang dikerjakan duluan? Kita mending nyari komposisinya dulu ya teman-teman ya. F bundaran GX. Inverse-nya nanti belakangan. F bundaran GX artinya apa? FGX. Ya, teman-teman ya. Oke. FGX artinya apa? Pada fungsi F, X-nya berubah jadi GX gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau saya tanya F apa artinya? Ya udah 3 min 4A dibagi 2A. Sama ya. Maka di sini menjadi 3 min 4GX dibagi 2GX. Oke. Nah, GX-nya kita punya min 3X plus 4. Kita tinggal substitusi. Berarti 3 min 4 kali min 3X ditambah 4 per 2 kali min 3X ditambah 4. Nah, kita kali masuk dulu. Jadilah F bundaran GX adalah 3 plus min 4 kali min 3 jadi plus 12X min 4 kali plus 4 min 16 dibagi 2 kali min 3X jadinya min 6X ditambah 8 ya 2 kali 4 atau ini sama dengan 12X min 13. Kenapa min 16 tambah 3 dibagi min 6X ditambah 8. Nah, teman-teman kita cari inverse-nya. Jadi ini G sama dengan 12X min 13 dibagi min 6X ditambah 8. Terus kita kali silang. Atau pakai rumus boleh. Silahkan. Kita kali silang aja ya. Jadinya Y kali min 6X ditambah 8 sama dengan 12X min 13. Jadinya min 6XY tambah 8Y sama dengan 12X min 13. Nah, kemudian yang ada X-nya satukan, yang nggak ada Y-nya, yang
nggak ada X-nya, kita satukan juga. Maka kita peroleh 8Y min plus 13 sama dengan 12X plus 6XY. Nah, kemudian X-nya faktorkan X dalam kurung 12 plus 6Y. Yang ruas kiri tetap 8Y plus 13. Nah, kemudian kita ketemu X sama dengan berarti 8Y plus 13 dibagi 12 plus 6Y. Ini sudah jadi. Berarti ini adalah F bundaran G inverse X sama dengan 8X ditambah 13 dibagi 12 tambah 6X. Selesai. Oke, teman-teman? Oke. Semoga bisa. Nah, coba yang ini nanti kalian kerjakan ya. Ini PR ya, teman-teman ya. Ingat tadi rumus yang di slide sebelumnya. Kalian cari komposisinya dulu, baru di inverse ya. Biar nggak satu-satu. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik. PR-nya dikerjakan. Pertemuan berikutnya kita bahas. Ya. Oke, terima kasih.